Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella, mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Universitas Wisnuwardana Malang. Hari ini saya akan berbagi materi mengenai teknik informasi perbankan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu teknik informasi. Teknik informasi ini adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi ini sering digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritma, data, dan juga teknologi. Keunggulan proses bisnis berbasis teknologi. Transformasi digital menjadi masalah penting bagi perusahaan, karena kemajuan dalam inovasi dan teknologi digital membuka banyak peluang untuk meningkatkan proses, produk, dan juga layanan. Tingkat perkembangan teknologi maju menentukan peluang pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengaruh masing-masing negara terhadap ekonomi dunia. Kekuatan ekonomi terkemuka sudah memasuki masa tatanan teknologi ke-6 yang terkait dengan perkembangan mikromekanik, membran dan teknologi kuantum, serta teknologi nano dan lainnya. Pemrosesan informasi yang tepat waktu membantu meningkatkan organisasi produksi, perencanaan operasional, dan jangka panjang, peramalan dan analisis kegiatan ekonomi. Dampak tersebut dapat signifikan terutama usaha kecil dan menengah yang bisa mendapatkan keuntungan dari potensi ini dengan mendirikan proses, produk, dan model bisnis yang baru. Eksistensi sistem keuangan perbankan. Jasa keuangan adalah tulang punggung masyarakat yang memiliki efek meresap indikator sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat. Layanan keuangan yang efektif baik untuk warga negara, masyarakat, dan pemerintah dalam menjalankan aktivitas roda ekonomi. Berbagai pendekatan ekonomi dan produk digunakan di seluruh dunia untuk mendukung inklusi keuangan agar dapat berjalan dengan normal. Layanan fitur seperti mobile banking memberikan kemudahan bagi pengguna jasa keuangan untuk melakukan aktivitas transaksi keuangan. Hal ini menggambarkan advertising di berbagai media elektronik dan sosial berimplikasi pada peningkatan pembukuan rekening tabungan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Hal ini yang mendasari para nasabah untuk menggunakan layanan perbankan dikarenakan sistem layanan keuangan dapat digantikan oleh mesin, sehingga para nasabah tidak perlu lama mengantri menunggu panggilan nomor urut untuk mendapatkan pelayanan jasa perbankan. Ini adalah salah satu contoh fenomena yang saat ini terjadi pada dunia perbankan. Sistem layanan perbankan yang memiliki kelemahan dari segi administrasi yang terlalu panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini mendasari tantangan bagi dunia perbankan karena kehadiran berbagai aplikasi fintech menawarkan hal yang sama dengan layanan perbankan. Contohnya saja dengan layanan electronic money yang ditawarkan dengan aplikasi digital melalui penggunaan smartphone seperti OVO, GoPay, Dana, T-Cash, dan Sakuku adalah sebagian sistem layanan electronic money yang dijadikan tempat berlabuh dan mengendapnya sebagian dana segar masyarakat zaman sekarang yang mungkin seharusnya tersimpan rapi di rekening bank dan menjadi sumber dana terhimpun. Oleh karena itu, sebagai langkah antisipasi ke depannya, perlunya peran praktisi di sektor keuangan dan perbankan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan yang lebih bijak, efektif, dan efisien. Untuk itu perlu adanya kerjasama intensif dengan menggandeng lembaga keuangan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya literasi keuangan. Uang elektronik. Uang elektronik ini juga merupakan inovasi dari alat untuk pembayaran seperti layaknya uang tunai yang memudahkan para penggunanya. Sejumlah uang tunai dimasukkan dalam produk e-money, di mana nilai sejumlah uang tunai akan tercantum pada e-money yang selanjutnya dapat digunakan dalam bertransaksi dan mengalami pengurangan sesuai dengan nominal transaksi yang dilakukan. Terdapat dua jenis atau dua tipe e-money yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Yang
pertama adalah prepaid card atau dikenal dengan pembayaran elektronik. Dengan kriteria nilai elektronik yang disimpan dan ada dalam suatu kartu atau chip yang dimasukkan ke dalam kartu serta sistem kerja pemindahan dananya dengan cara memasukkan atau menggeserkan kartu tersebut ke dalam suatu media tertentu. Yang kedua ada prepaid software atau dikenal juga dengan digital cash. Dengan kriteria nilai nominal uang elektroniknya disimpan dan ada dalam suatu bagian utama yang ada dalam persoalan komputer atau PC dan sistem kerja pemindahan dana yang dilakukan dengan menggunakan internet connection pada setiap akad bertransaksi keuangan. Tantangan teknologi finansial pada perbankan. Risiko utama yang timbul dari pengembangan teknologi salah satunya adalah kejahatan dunia maya yang dapat mempengaruhi aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Interkoneksi yang tidak terbatas ruang dan waktu ini telah berimplikasi terhadap interaksi yang meningkat antara pelaku pasar dengan konsumen sehingga meningkatkan risiko keamanan. Ketergantungan pada komputasi awan dan teknologi baru lainnya telah meningkatkan ketergantungan yang berpotensi membuat sistem perbankan lebih rentan terhadap ancaman dunia maya serta potensi pelanggaran mengekspos data dalam jumlah besar. Ada beberapa risiko terkait dengan fintech, khususnya pada sektor perbankan. Yang pertama, risiko strategis. Potensi unbundling layanan bank ke perusahaan fintech atau big technobank dapat meningkatkan risiko terhadap profitabilitas pada bank individu. Lembaga keuangan yang ada akan kehilangan sebagian besar pangsa pasar atau margin keuangan jika pendatang baru dapat menggunakan inovasi lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih murah dan lebih baik memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, risiko runtuh, penipuan, atau malpraktik. Kasus penipuan platform tertentu telah terwujud. Penipuan dapat terjadi dengan pihak yang menawarkan dan membeli sekuritas pada platform. Yang ketiga, risiko operasional tinggi dimensi sistemik. Munculnya fintech mengarah ke lebih banyak teknologi informasi yang saling ketergantungan antara pelaku pasar dan pasar infrastruktur yang dapat menyebabkan peristiwa risiko teknologi informasi meningkat menjadi krisis sistemik, khususnya di mana layanan konsentrasi dalam satu atau beberapa pelaku yang lebih dominan. Yang keempat, meningkatkan kesulitan memenuhi persyaratan kepatuhan dan terutama anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme. Semakin tinggi tingkat otomatisasi dan distribusi produk atau layanan antar bank dan fintech, perusahaan dapat menghasilkan transparansi yang kurang tentang bagaimana transaksi dilaksanakan dan siapa yang memiliki tanggung jawab kepatuhan. Selain itu, banyak platform fintech mungkin kurang standarisasi dan memberikan lebih sedikit detail kepada efek di pasar publik. Risiko kepatuhan terkait dengan privasi data. Risiko tidak mematuhi data aturan privasi dapat meningkat dengan pengembangan data besar, lebih banyak outsourcing karena ikatan dengan perusahaan fintech, dan persaingan terkait untuk kepemilikan hubungan pelanggan. Ketersediaan platform yang dioperasikan oleh entitas yang tidak terdaftar bisa meningkatkan risiko ini. Risiko dunia maya. Ketergantungan yang lebih besar pada antarmuka pemrograman aplikasi, cloud komputasi, dan teknologi baru lainnya dapat memfasilitasi peningkatan interkoneksivitas yang berpotensi membuat jaringan atau sistem perbankan lebih rentan terhadap ancaman dunia maya dan mengekspos besar volume data yang sensitif ke potensi pelanggaran. Kemudian yang terakhir ada risiko likuiditas dan volatilitas sumber pendanaan bank. Penggunaan teknologi baru dan agregator menciptakan peluang bagi pelanggan untuk secara otomatis berubah menjadi rekening tabungan atau reksadana untuk memperoleh pengembalian yang lebih baik. Sementara ini bisa meningkatkan efisiensi, selain itu juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan dan meningkatkan volatilitas deposito. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan risiko likuiditas yang lebih tinggi bagi bank. Peluang teknologi finansial pada perbankan.
Penerapan fintech pada proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern bisa menghadirkan suatu konsep yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial dengan harapan kebutuhan akan layanan keuangan dapat terpenuhi dengan baik. Perbankan dapat pula bertransformasi dan berinovasi menyokong fintech, bahkan jika perlu mendirikan atau mengakuisisi perusahaan finansial berbasis teknologi. Seperti pengembangan produk yang mampu mencukupi kebutuhan pelanggan, bahkan lebih mutakhir yang pada akhirnya menggantikan fungsi perbankan. Karena itu, teknologi diterapkan tidak hanya di sisi penjualan transaksi perbankan, melainkan dari sisi regulasi dan kepatuhan. Ini menimbulkan peluang baru bagi bank, tetapi pada saat yang sama dapat mengakibatkan risiko tambahan, terutama dalam hal yang berhubungan dengan mitra fintech yang tidak terdaftar pada jejaring regulasi. Menurut laporan dan studi kasus global, peluang dalam kegiatan fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, akses yang lebih besar ke modal. Ini muncul dalam platform P2P atau peer-to-peer lending dan ECF equity crowdfunding dalam menyediakan kredit kepada peminjam terutama UKM yang tidak memiliki akses ke pinjaman bank dan kemungkinan membuka akses baru keuangan ekuitas. Yang kedua, inklusi keuangan. Keuangan digital telah meningkatkan akses ke layanan keuangan oleh kelompok-kelompok yang kurang terlayani. Teknologi ini dapat menjangkau lokasi terpencil. Yang ketiga, layanan perbankan yang lebih baik dan lebih disesuaikan. Bank dapat mengambil manfaat dari spesialisasi fintech perusahaan untuk meningkatkan penawaran tradisional mereka untuk memberikan dengan biaya efektif dan cara yang fleksibel. Salah satu bentuk contohnya adalah kemampuan bank dalam membantu pelanggan menavigasi dunia, investasi, dan menciptakan pelanggan yang lebih baik dengan penyesuaian sistem layanan keuangan. Yang keempat, keuntungan biaya. Ini berasal dari kenyataan bahwa perusahaan fintech menawarkan transaksi yang lebih rendah biaya dan layanan perbankan yang lebih cepat. Pelaku fintech dapat mempercepat proses transaksi dan pembayaran dan memangkas biaya mereka, seperti halnya transfer lintas batas. Perusahaan fintech dapat menyediakan layanan perbankan yang lebih cepat dengan biaya lebih rendah. Kemudian yang kelima, ada potensi dampak positif pada stabilitas keuangan karena meningkatnya persaingan. Entry pelaku bisnis yang baru yang bersaing dengan bank lama akhirnya bisa memecah konsep layanan perbankan dan mengurangi risiko sistemik yang terkait dengan pelaku bisnis dengan ukuran sistemik. Kemudian yang keenam, teknologi regulasi atau RegTech. Teknologi inovatif kontemporer. Teknologi inovatif kontemporer dapat membantu lembaga keuangan mematuhi persyaratan peraturan dan mengejar peraturan tujuan, termasuk pelaporan perlindungan konsumen. Bank dapat mengambil manfaat dari RegTech dengan cara yang lebih efisien untuk meningkatkan animo kepatuhan mereka dan mengelola manajemen risiko yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, peningkatan keamanan. Untuk salah satu pengembangan inti pada fintech, keamanan dibangun ke dalam blockchain melalui enkripsi dari blok dan hubungan antar blok. Platform fintech juga menyediakan berbagai metode untuk melindungi anonimitas dan mencegah kebocoran informasi. Fasilitas teknologi informatika dalam dunia perbankan atau dikenal juga dengan electronic banking. Yang pertama adalah Internet Banking. Internet Banking adalah salah satu produk layanan perbankan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membantu nasabah dalam bertransaksi sehingga lebih mudah, yang fungsinya sudah mengungguli ATM kecuali dalam penarikan uang tunai. Beberapa fitur informasi yang dapat ditawarkan seperti informasi detail rekening, pinjaman, penggunaan kartu kredit, kurs, transfer dana, dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran seperti tagihan telepon dan pengisian pulsa, listrik, asuransi, sampai pembayaran e-commerce. Yang kedua, mobile banking atau sering juga disebut dengan m-banking. M-banking dapat dipergunakan dengan melakukan penggunaan aplikasinya terlebih dahulu di ponsel, namun fitur-fitur yang ditawarkan tidak selengkap dari e-banking.
Beberapa transaksi yang dapat diakses melalui m-banking antaranya transaksi transfer uang antar rekening dan antar bank, pembayaran tagihan, pembelian voucher dan pembayaran e-commerce, serta informasi detail rekening dan nilai mata uang. Kemudian yang terakhir, SMS banking. Fitur-fitur yang ditawarkan SMS banking memang yang paling terbatas. Namun pemanfaatan layanan ini dapat dilakukan tanpa adanya dukungan dari internet sehingga sangat membantu jika kita berada di daerah yang tidak memiliki layanan akses internet. Beberapa layanan fitur yang dapat diakses melalui SMS banking antara lain informasi mutasi saldo, mutasi transaksi rekening, informasi nilai tukar uang, informasi penggunaan kartu kredit, dan pengiriman uang dan transaksi pembayaran. Sekian materi yang dapat saya bagikan terkait dengan teknik informasi perbankan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.